Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Duyanti dengan NIM 2006647 dari kelas 2C PGSD. Di sini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Kehilangan Sahabat. Pada suatu hari, di suatu desa terdapat dua wanita cantik yang saling bersahabat. Dua wanita cantik itu bernama Naya dan Nadira. Mereka merupakan sahabat yang selalu bersama. Naya dan Nadira selalu berangkat sekolah dan pulang sekolah bersama. Mereka juga adalah teman sekelas, bahkan mereka duduk bersama. Naya selalu bersemangat sekolah karena Naya memiliki Nadira yang selalu baik padanya. Naya selalu menceritakan Nadira kepada bundanya bahwa Nadira adalah sahabat terbaik yang Naya punya. Nadira penyemangat Naya. Nadira sahabat yang selalu membantu Naya. Naya sangat beruntung mempunyai sahabat seperti Nadira. Pagi itu, Naya pergi ke rumah Nadira karena ingin berangkat sekolah bersama. Sesampainya di rumah Nadira, Naya disambut oleh ibunya Nadira. Naya, kenapa kamu kesini? Bukannya Nadira sudah berangkat sekolah? Tanya ibu Nadira. Benarkah tante? Kenapa Nadira berangkat duluan? Jawab Naya. Ya sudah tante, Naya pergi ke sekolah dulu ya, sambungnya. Baik Naya, hati-hati di jalan, kata ibu Nadira. Naya heran sekali, tidak biasanya Nadira berangkat sendirian. Sesampainya di sekolah, Naya pun segera memasuki kelas. Ketika sudah di dalam kelas, Naya pun dibuat heran lagi karena Nadira tidak duduk bersamanya. Naya heran dengan sikap Nadira yang menjauhi seperti ini. Akhirnya, Naya terpaksa duduk sendiri. Pada jam istirahat, Naya bertemu Nadira di kantin. Naya pun bertanya kepada Nadira. Nadira, kamu kenapa? Kok pindah tempat duduknya? Tanya Naya. Gak apa-apa kok, aku hanya ingin pindah tempat duduk saja, jawab Nadira. Jawaban dari Nadira membuat Naya semakin bingung. Tanpa alasan, Naya menjauhinya. Ketika pulang sekolah, Naya mencoba untuk pulang bersama dengan Nadira. Nad, kita pulang bareng ya? Tanya Naya. Gak deh Nay, aku pulang bareng sama yang lain saja, jawab Nadira. Sampainya di rumah, Naya pun pulang dengan muka yang lusuh. Astaga, kenapa muka anak bunda lusuh seperti ini? Tanya bunda. Bunda, Naya kesal saja. Kenapa Nadira menjauhi Naya? Bahkan Nadira pindah tempat duduknya. Jawab Naya. Apa Naya sudah bertanya kepada Nadira? Tanya bunda. Naya sudah tanya Nadira, tapi Nadira tidak memberikan jawaban yang pasti. Naya sangat sedih bunda, jawab Naya. Sudah, mungkin Nadira sedang banyak masalah sekarang. Kamu masuk ke kamar saja. Ganti bajumu, kata bunda. Baik bunda, jawab Naya. Naya sedikit lega karena menceritakan masalahnya dengan Nadira kepada bundanya. Keesokan harinya, Naya memang sengaja tidak ke rumah Nadira untuk berangkat bersama ke sekolahnya. Karena Naya takut Nadira sudah berangkat sekolah dan meninggalkannya. Sampainya di kelas, dugaan Naya pun benar bahwa Nadira sudah ada di dalam dan Naya pun duduk sendiri. Ketika memasuki jam pelajaran, Naya sangat aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di ujung sana, Nadira melihat Naya dengan penuh rasa sedih. Bagaimanapun, dia sangat sedih harus berjauhan dengan Naya. Setelah jam pelajaran selesai, Naya mencoba untuk berbicara lagi dengan Nadira, tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Nadira terus menjauhi Naya. Naya semakin merasa sedih dengan sikap aneh Nadira. Naya tidak tahu harus bagaimana agar Nadira tidak menjauhinya. Setelah berada di rumah, Naya pun langsung memasuki kamarnya. Naya benar-benar menangis karena ia dijauhi oleh sahabatnya sendiri.
Naya tidak tahu mengapa ini terjadi. Naya bingung dengan semua ini. Keesokan harinya, Naya pergi ke sekolah seperti hari sebelumnya, tidak bersama Nadira. Selama jam pelajaran, Naya benar-benar tidak fokus belajar karena selalu memikirkan Nadira. Bahkan, Naya tidak menyimak materi yang disampaikan. Pada jam istirahat, Naya pergi ke kantin sendiri karena Naya benar-benar lapar. Akhirnya, bel pulang pun berbunyi. Nadira menyapa Naya. "Hai Nay, aku mau bicara sama kamu," tanya Nadira. "Hai Nad, boleh kok, malah aku mau banget," jawab Naya. "Aku bingung harus mulai bicara dari mana." "Naya, maaf, aku udah menjauhi kamu, tapi asal kamu tahu, aku menjauhi kamu karena aku bakal pindah sekolah." Naya benar-benar kaget dengan apa yang dibicarakan oleh Nadira. "Nad, apakah kamu benar-benar akan pindah sekolah? Bagaimana dengan persahabatan kita, Nad?" tanya Naya. "Kamu tenang saja, kita bakal bersahabat selamanya. Kita bisa memberi kabar lewat HP kita," jawab Nadira. Bagaimanapun, Naya harus melerakan Nadira untuk pindah sekolah, karena itu adalah keputusan Nadira untuk pindah sekolah. Dengan berat hati, Naya harus melerakan Nadira. Walaupun kini Nadira tidak menjauhinya, tetapi Nadira harus berpisah sekolah dengan Naya. Naya tidak tahu harus senang apa sedih dengan keadaan saat ini, tapi Naya yakin persahabatannya akan baik-baik saja. Naya dan Nadira pun pulang sekolah bersama. Mereka sangat senang bisa pulang sekolah bersama seperti dulu lagi. Akhirnya, Naya tahu alasan Nadira menjauhinya. Naya lega dengan kejujuran Nadira kepadanya. Dan Nadira pun lega dengan apa yang ia bicarakan. Nadira tidak mempunyai rahasia lagi dengan Naya. Mereka menghabiskan waktu bersama. Mereka tidak langsung pulang ke rumah masing-masing, tetapi mereka bermain bersama dan bercerita tentang banyak hal. Mereka juga mengabadikan momen mereka, dan mereka sangat gembira pulang bersama.